Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim ajma'in. Baik, alhamdulillah kita hari ini sudah bertemu lagi dan Bapak banyak yang belum Bapak kenal di sini di antara kalian. Dan nanti mudah-mudahan pada saat kita di kelas, kita bisa berkenalan satu persatu, dan Bapak tahu kalian dan kalian juga tahu dengan Bapak. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, mari nabda'u bi qiraati bil basmalah. Mari kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, hari ini insya Allah kita akan belajar materi pembelajaran PAI dan budi pekerti. Dalam pelajaran pendidikan agama Islam, bukan hanya agama Islam yang kita pelajari, namun budi pekerti yang baik juga harus kita pelajari dan harus kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, ini sekarang kalian lihat di depan Bapak, ada materi yang akan Bapak sampaikan. Oke, baik. Sebelumnya, Bapak mau nyapa kalian dulu. Apa kabar anak soleh dan soleha? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Bagus. Duh, kok kayak lemes ya? Masih pagi ya? Jangan-jangan ada belum mandi ini. Udah sarapan semua kan? Bagus. Oke, sekarang kita lanjutkan. Silahkan dilihat. Tunggu sebentar. Oke. Ya. Pelajaran Pelajaran 1. Mari belajar Quran Surah Al-Falaq. Nah, alhamdulillah kita hari ini salah satu hal yang membawa kita mendapatkan pahala yang begitu besar dan begitu banyak. Salah satunya apa? Dengan membaca Al-Quran. Dan hari ini kita akan mempelajari salah satu surah yang ada di dalam Al-Quran, yaitu Al-Falaq. Nah, seperti kalian, Pak, saya itu kalau misalnya mau sekolah, itu tujuannya untuk belajar, Pak. Ya, betul. Sama seperti yang akan Bapak sampaikan. Materi kita adalah tentang Quran Surah Al-Falaq. Tujuan pembelajarannya ada. Jadi kita punya tujuan pembelajaran. Apa sih Pak tujuan pembelajarannya? Sekarang kita lihat. Ini ya. Kita klik tujuan pembelajaran. Oke, kita lihat. Tujuan pembelajaran kita. Tujuan pembelajarannya adalah siswa mampu memahami Quran Surah Al-Falaq dengan baik dan benar. Yang pertama. Yang kedua, siswa dapat membaca Quran Surah Al-Falaq dengan tartil. Itu yang kedua. Yang ketiga, siswa dapat menulis kalimat-kalimat dalam surah Al-Falaq. Jadi ada 3 tujuan pembelajaran. Bapak ulangi sekali lagi. Yang pertama adalah memahami Quran Surah Al-Falaq dengan baik dan benar. Kalian harus mengetahui surahnya dan kalian juga harus mengetahui artinya. Yang kedua, kalian harus bisa membaca Quran Surah Al-Falaq dengan tartil. Apa sih tartil itu, Pak? Tartil itu adalah dengan perlahan-lahan. Di dalam Al-Quran juga dijelaskan, waratilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran dengan tartil. Bacalah Al-Quran dengan perlahan-lahan. Yang ketiga, menulis kalimat-kalimat dalam surah Al-Falaq. Nah, oke. Itu tujuan pembelajaran kita dan insya Allah ketika kalian selesai belajar pada hari ini, maka kalian akan bisa 3 hal ini. Oke, selanjutnya. Sekarang kita kembali, kita lihat ada menu di sini. Nah, kita akan masuk ke materi pembelajaran kita yaitu surah Al-Falaq. Ini adalah bacaan dan terjemah
surah Al-Falaq. Selanjutnya, nah ini ada ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4, ayat 5. Baik, silakan didengarkan dengan baik. Bapak akan contohkan cara membaca yang baik dan benar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Baik, shadaqallahul azim. Seperti itu mulai dari ayat 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, ini adalah terjemahannya. Ayat yang pertama, Qul a'udzu birabbil falaq. Artinya adalah katakanlah aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh. Yang kedua, min syarri ma khalaq. Dari kejahatan makhluknya. Apa itu maksudnya, Pak? Nanti kita akan bahas habis ini. Wa min syarri ghasikin idza waqab. Dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul. Yang terakhir, ayat kelima, wa min syarri hasidin idza hasad. Dan dari kejahatan pendengki bila ia dengki. Oke, sekarang selanjutnya. Kita akan masuk ke materi selanjutnya. Nah, yaitu asbabun nuzul. Asbabun nuzul ini adalah sebab turunnya. Jadi setiap ayat surah yang turun itu terjadi ketika ada permasalahan. Contoh misalnya, apa sih Pak permasalahan yang ada? Kenapa akhirnya surah Al-Falaq ini turun? Kita lihat. Asbabun nuzul. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, kaum Yahudi membuatkan makanan bagi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Waktu itu kaum Yahudi membuatkan makanan bagi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam karena memang mayoritas agama atau agama yang paling banyak pada saat zaman itu Yahudi, Majusi, dan Nasrani. Setelah makanan tersebut diberikan kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sakit keras. Sahabat-sahabatnya mengira itu akibat perbuatan Yahudi. Jadi orang Yahudi itu tidak akan pernah puas. Walan tarda angkal Yahudu wan Nasara. Tidak akan pernah ridho orang-orang Yahudi, Nasara, Majusi, Yahudi, Nasrani, Majusi akan kepada kita yang mau memeluk agama Islam. Dia tidak akan pernah ridho, tidak akan pernah suka orang-orang masuk ke dalam agama Islam. Namun Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mempunyai percaya diri yang besar dan beliau yang akhirnya membawa seperti sekarang yang luar biasa agama Islam tersebar di seluruh dunia. Nah, sekarang selanjutnya. Nah, karena kejadian ini, Nabi Muhammad SAW itu sakit keras beberapa hari. Orang-orang terdekatnya, sahabat-sahabat beliau sedih. Apa yang terjadi dengan beliau? Maka turunlah Jibril alaihissalam, malaikat Jibril alaihissalam membawa 2 surah. Yang pertama adalah surah Al-Falaq, yang kedua surah An-Nas. Atau surah 2 ini disebut juga dengan surah Mu'awizatain. Nah, ketika itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah ayatnya kepada malaikat Jibril dan malaikat Jibril menyampaikan kepada Nabi Muhammad SAW dan mereka memohon perlindungan beliau dengan membaca kedua surah tersebut. Seketika itu juga Rasulullah SAW keluar menemui sahabat-sahabatnya dalam keadaan sehat bugar. Ya, jadi hanya dengan mengamalkan surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Makanya itu bagus. Sebelum kalian tidur, baca surah Al-Falaq, surah An-Nas, surah Al-Ikhlas. Insya Allah ketika kalian membaca surah 3 ini, maka kalian akan terhindar
daripada kalian akan terhindar daripada gelapnya gulita dan juga sihir-sihir dan juga kejahatan dan keburukan-keburukan malam hari. Nah, namun yang diutamakan pada pembahasan kita hari ini adalah surah Al-Falaq. Dan inilah asbabun nuzul, sebab turunnya ayat Al-Quran atau Quran surah Al-Falaq. Baik, selanjutnya. Ada lagi, Pak? Ada. Pembahasan. Kita masuk ke dalam pembahasan sedikit. Surah Al-Falaq itu tergolong sebagai surah yang pendek dalam Al-Quran, sebab jumlah keseluruhan ayatnya hanya 5 saja. Surah Al-Falaq itu termasuk surah yang pendek, karena hanya memiliki 5 ayat dalam Al-Quran. Surah Al-Falaq ini bisa dijumpai pada urutan ke-113. Jadi satu terakhir sebelum 113 surah Al-Falaq, yang terakhir surah 114 itu surah An-Nas. Al-Falaq adalah surah yang digolongkan dalam kelompok Makkiyah. Kelompok Makkiyah. Kenapa dinamakan Makkiyah? Karena turunnya di kota Mekah. Kalau namanya surah kelompok Madaniyah, berarti itu turunnya di kota Madinah. Bagus. Dan di situ adalah pada saat itu periode Mekah Rasulullah SAW menjalani dakwahnya dengan pengikut setianya beliau. Oke, Pak, artinya itu apa sih, Pak? Arti kata Al-Falaq itu? Arti kata Al-Falaq ini adalah waktu subuh. Jadi arti kata Al-Falaq adalah waktu subuh. Kata Al-Falaq sendiri diambil langsung dari ayat pertama pada surah ini. Qul a'udzu birabbil falaq. Nah, dalam surah Al-Falaq ayat pertama yaitu artinya Al-Falaq adalah waktu subuh. Baik, terima kasih anak soleh dan soleha. Kita akan masuk ke tahap yang terakhir yaitu kesimpulan. Jadi dari semua yang kita pelajari, ini nanti akan Bapak simpulkan di sini. Nah, oke, ini kesimpulannya. Kesimpulannya adalah surah Al-Falaq itu adalah surah nomor urutan yang ke-113. Dan surah Al-Falaq adalah firman Allah Subhanahu wa taala agar manusia senantiasa meminta pertolongan pada Allah dalam menghadapi berbagai macam keburukan dan juga kejahatan. Surah Al-Falaq ini seringkali dijadikan sebagai doa dalam menolak bala, menangkal sihir dan kejahatan gaib-gaib lainnya. Jadi kalau kalian mau terjauhi dari sifat-sifat keburukan, dari sikap keburukan, dan dari berbagai macam kehidupan yang buruk dan juga kejahatan, maka kalian harus banyak-banyak membaca surah Al-Falaq. Ini sebagai contoh. Surah Al-Falaq, ketika kalian membacanya, maka kalian akan dijauhi daripada kejahatan makhluk. Yang kedua, kejahatan malam gelap gulita. Yang ketiga, kejahatan sihir. Yang keempat, kejahatan pendengki. Baik, itu adalah kesimpulan dari materi kita hari ini, yaitu membaca Quran Surah Al-Falaq. Nah, baik. Untuk selanjutnya, karena tadi tujuan pembelajaran kita ada tiga ya, tujuan pembelajaran kita, maka kalian harus bisa memahami dengan baik apa yang Bapak sampaikan tadi, yang pertama. Yang kedua, kalian harus bisa membaca Quran Surah Al-Falaq dengan tartil. Yang ketiga, kalian harus bisa menulis kalimat-kalimat dalam Al-Falaq. Jadi setelah selesai mendengarkan materi ini, mendengarkan video ini, akan ada soal dari Bapak, yaitu menulis kalimat, yaitu surah Al-Falaq. Mulai dari ayat 1 sampai dengan 5 di buku tulis kalian. Baik, terima kasih anak soleh-soleha. Semoga pelajaran kita hari ini berkah dan bermanfaat. Dan kalian semuanya menjadi anak yang soleh dan soleha. Terima kasih. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Baik, terima kasih. Bapak akhiri semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.